Oke, sekarang kita akan masuk kepada pertemuan ketiga dari kuliah Matematika Kontekstual. Kalau kemarin kita sudah bahas terkait fungsi, gitu ya, dikenalkan tentang beberapa fungsi, ada hasil kali Kartesius, terus dengan beberapa pengenalan juga tentang himpunan kuasa. Nah, sekarang kita akan masuk kepada operasi pada himpunan, gitu ya. Kita akan masuk kepada subbab 2.1 itu terkait operasi pada himpunan, gitu ya. Operasi pada himpunan. Nah, operasi pada himpunan ini dimulai dengan operasi gabungan dan operasi irisan. Kita mulai dari operasi gabungan, gitu ya. Jadi, yang pertama, operasi A, kalau kita punya dua himpunan, A dan B, gitu ya. Nah, operasi gabungan antara himpunan A dan himpunan B dinotasikan dengan A gabung B, itu adalah himpunan yang anggotanya X, gitu ya, dengan X-nya itu anggota A, atau gitu ya X-nya anggota B, gitu ya. Saya rasa terkait definisi ini kalian sudah cukup familiar, gitu ya. Jadi saya akan sedikit lebih cepat, gitu ya. Terus kemudian kalau A diiris B, notasi irisan antara dua himpunan A dan B itu adalah himpunan X dengan X-nya itu anggota A dan X-nya anggota B. Gitu ya, itu definisi terkait gabungan dan irisan antara dua buah himpunan. Nah, terus kemudian kita punya himpunan A dan B, gitu ya, itu dikatakan disjoint, gitu ya, dikatakan disjoint atau biasanya di buku sering dipakai ini ya. Kalau dulu sering dipakai ini kata saling lepas. Itu jika irisan dari kedua buah himpunan itu adalah himpunan kosong, gitu ya. Oke, kita akan bahas terkait contoh, gitu ya, terkait contoh dari himpunan, operasi gabungan, irisan, gitu ya. Contoh, gitu ya. Misalkan kita punya himpunan semestanya itu adalah 1 sampai 10, himpunan A-nya itu 1, 3, 5, himpunan B-nya itu 2, 4, 6. Nah, di sini kita perhatikan kalau A iris B itu kan himpunan kosong gitu ya. Karena tidak ada unsur bersama antara A dan B gitu. Sedangkan kalau A gabung B ya tinggal kita tulis semua unsur di A dan di B yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Itu ya, saya rasa operasi ini teman-teman juga sudah cukup biasa gitu ya dengan ini. Tapi ingat, selalu penekanan kita pada pelajaran kali ini adalah kita mempelajari cara membuktikan kesamaan dua buah himpunan, himpunan satu sub himpunan yang lain, itu bagaimana cara membuktikannya. Gitu ya. Jadi perhatikan baik-baik. Nah, selanjutnya kita masuk kepada definisi beda. A beda B atau A kurang B gitu ya. Kita punya himpunan A dan himpunan B. Nah, difference dari A dan B gitu ya, kalau di buku pakai difference atau A kurang B, atau biasanya dipakai notasi juga seperti ini ya, A strip B. Artinya apa? Itu adalah himpunan yang isinya X dengan apa? X-nya itu anggota A dan X-nya itu bukan anggota dari B. Gitu ya. Gitu ya. Kalau A kurang B berarti adalah itu unsur-unsur yang ada di A dan tidak ada di B. Kalau B kurang A ya berarti unsur di B dan tidak ada di A. Nah, notasinya seperti demikian. Gitu ya. Ini untuk notasi difference, terus kemudian kita masuk kepada definisi komplement. Gitu ya. Kita masuk pada definisi komplement. Nah, kalau komplement biasanya kalau kita pelajari, ketika kita bicara tentang komplement, kita selalu berbicara himpunan semesta. Gitu ya. S itu himpunan semesta, gitu ya. Tapi kalau di buku, karena bukunya literatur Inggris, digunakan notasi U. U untuk apa? Universal, gitu ya. Himpunan universal, gitu. Terus kita punya B itu sub himpunan dari U, gitu ya.
Terus yang dinamakan B komplement, biasanya notasi seperti ini, atau ada C di atasnya, itu adalah himpunan X, himpunan yang anggota X, di mana apa? X-nya itu tidak ada di B. Nah, berarti yang tidak ada di B, berarti ada di mana? Ya, yang tidak ada di B dan ada di himpunan universalnya. Gitu ya. Jadi biasanya B komplement itu didefinisikan sebagai himpunan universal dikurang dengan himpunan B. Gitu. Gitu ya. Jadi himpunan universal kurang himpunan B berarti apa? Unsur-unsur di X, di mana apa? Ya, X-nya anggota U dan X-nya bukan anggota B. Gitu. Jelas yang bukan anggota B berarti kita lihat di mana? Yang ada di universalnya gitu ya. Jadi B komplement definisinya seperti ini. Gitu. Jadi kalian bisa pakai yang ini atau bisa pakai yang di atas ini juga. Gitu ya. Itu definisi dari komplement. Terus kemudian di buku diberikan ada beberapa notasi gitu ya. Notasi atau operasi gabungan, irisan, difference dan juga komplement gitu yang diberikan. Nah, salah satunya yang mungkin teman-teman sering dengar adalah hukum De Morgan gitu ya, hukum distributif, asosiatif, gitu ya, hukum inverse, identitas, terus hukum idempoten, gitu ya, terus kemudian ada hukum dominasi, hukum komplement, gitu ya. Nah, itu ada beberapa. Tolong teman-teman lihat ya, ada di buku halaman 130. Di situ diberikan tabel, gitu ya. Di situ diberikan tabel terkait operasi-operasi pada himpunan. Nah, tapi teman-teman butuh ingat juga kalau fokus kita di sini adalah kita belajar membuktikan. Gitu ya. Nah, di situ hukum De Morgan diberitahu kalau apa? Kita punya A dan B kalau diiris terus dikomplement itu dibilang katanya sama saja dengan A komplement digabung B komplement. Dan juga apa? A digabung B dikomplement itu sama saja dengan A komplement B komplement baru diiris. Gitu ya. Nah, ini teman-teman perlu membuktikan. Kita sudah belajar ya, buktikan kesamaan dua buah himpunan. Gitu ya. Berarti misalkan nanti saya akan berikan dua versi, gitu ya. Versi dari yang kita pelajari, kita bisa gunakan seperti ini. Kita punya contoh ya. Buktikan A gabung B komplement itu sama dengan A komplement diiris B komplement. Nah, kita mulai dari definisi A gabung B komplement. Itu adalah apa? Himpunan yang anggotanya X dengan apa? X-nya itu bukan anggota dari apa? A gabung B. Gitu. Gitu kan ya? Gitu toh, berarti X bukan anggota A gabung B. Nah, ini kan sama saja dengan apa? Himpunan anggota X di mana apa? X-nya itu apa? Bukan anggota dari A gabung B. Berarti apa? Ini sama saja dengan apa? Negasi dari apa? X anggota A atau X anggota B. Bukan? Itu ya. X bukan anggota A gabung B berarti apa? Ya, X berarti negasi dari pernyataan X anggota A gabung B. Pernyataan X anggota A gabung B itu apa? Ya berarti X anggota A atau X anggota B. Begitu. Gitu ya. Nah, terus kemudian ini kan sama saja dengan apa? Penggunaan X dengan apa? Negasi dari X anggota A atau X anggota B berarti apa? Negasinya masuk ke X anggota A jadinya apa? X bukan anggota A. Negasinya kena ke sini, anggota jadi bukan anggota. Terus negasi dari atau jadi dan. Terus kemudian negasi dari X anggota B jadinya apa? X bukan anggota B. Nah, X himpunan yang memuat X sehingga apa? X bukan anggota A ini artinya apa? Berarti apa? X sama saja dengan apa? X anggota dari apa? A komplement. Ingat ya. Tadi definisi himpunan komplement apa? Bukan anggota himpunan itu. Berarti ini anggota A komplement. Dan di sini juga sama X anggota B komplement.
Gitu. Nah, dari sini berarti kita punya apa? Himpunan yang anggotanya X, di mana X anggota A komplement dan X anggota B komplement, berarti sama saja dengan apa? A komplement diiris dengan B komplement. Ini kan kita bisa samarkan namanya, gitu ya. Misalkan ini namanya Cinta dan ini namanya Dorus, gitu ya. Berarti kan X anggota Cinta dan X anggota Dorus berarti sama saja dengan apa? Cinta iris Dorus. C-nya apa? A komplement, D-nya B komplement. Selesai. Jadi kita dapat menunjukkan apa? A gabung B di komplement itu sama saja dengan apa? A komplement diiris B komplement. Nah, ini cara yang kita gunakan di sini. Tapi ada juga cara yang lain, gitu ya. Ada juga cara yang keduanya, gitu ya.